kita mulai saja kuliahnya. Oke. Jadi sudah saya schedulekan kita 2 pertemuan terakhir latihan soal sekaligus mengulangi materi yang sudah kita berikan. Makanya saya persingkat 2 pertemuan ini untuk 2 materi dari Pak. 2 pertemuan, 1 materi 2 pertemuan oleh Pak Kuat saya persingkat. Oke. Saya akan gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan kelasnya pertemuan ke-11. Oke. Pertanyaan dari Haris Hibani dan dari Zaim. Ekses jadikan paten. Apa perbedaan goodwill dan paten ya? Apa perbedaan paten dan goodwill? Dan apa kalau tidak ada bagaimana alokasi excess value dalam hal yang nggak bisa diamortisasikan? Oke. Oke, coba lihat di sini ya. Ini materi di pertemuan TM11 ada 2 materi yang akan yang menjadi bahasan kita dalam pertemuan ini adalah TM11 dan TM12 ya, TM11 dan TM12. Oke. Coba lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah sebenarnya materinya sama. Perbedaannya di 11 lebih sederhana. Sederhananya dalam hal apa? Dalam hal excess of value-nya. Excess of value-nya kalau materi pertemuan 11 hanya dibebankan ke 1. Dialokasikan ke 1. Nah, di sini makanya di dalam video Pak Kuat tadi, Pak Kuat berhati-hati. Dia tidak mau dia di buku ini diistilahkan paten. Padahal sebenarnya bukan paten. Anda sudah belajar pajak kan? Sudah belajar hukum dagang, itu ada bedanya antara paten dengan barang tidak berwujud lainnya atau intangible asset atau intellectual property. Intangible asset, terutama intellectual property, patent, royalty, copyright. Nah, ini di buku ini ada yang salah, bukan ada yang salah, disederhanakan menjadi paten. Kenapa? Karena paten itu adalah aset yang bisa didepresiasi atau diamortisasikan. Paten itu intangible asset, intangible property yang bisa diamortisasikan. Jadi untuk menyederhanakan aja, maka di video itu Pak Kuat seringkali berbicara tentang INA, identified net assets of asset. Nah, ini di sini intinya di sini sebenarnya istilahnya bukan paten. Gunakan istilah di video tadi INA. Ya. Intinya aset X. Kenapa X? Kenapa X? Karena sifatnya jadi untuk menyederhanakan, dibuat sederhana, makanya dinamakan paten. Karena paten bisa diamortisasikan. Ya, bisa diamortisasikan. Di pertemuan ke-12 lebih kompleks lagi. Ada kelebihan excess value, tapi dibebankan ke aset yang jelas, makanya istilahnya INA. Ya. Apa ya istilah INA ya? Istilahnya INA itu ini excess value yang tidak bisa diidentifikasikan. Makanya namanya masalahnya di sini adalah menggunakan paten. Menurut saya jangan menggunakan paten, gunakan istilah INA.
atau istilah X lah ya. Nah, kalau di sini kan sudah jelas, di sini excess value-nya dialokasikan ke aset yang sudah jelas, inventory, land, building, bahkan equipment-nya di sini equipment-nya under value ya. Sisanya baru goodwill. Lihat, ada aset yang tidak bisa didepresiasikan, tidak bisa diamortisasikan. Jadi land tidak bisa diamortisasikan, jelas land tidak mungkin diamortisasikan, malah land itu cenderung apresiasi. Jadi dua aset yang tidak bisa diamortisasikan adalah land and goodwill. Lainnya boleh. Ya. Jadi Anda sudah belajar pajak kan? Kalau belajar pajak udah pasti tahu kalau belajar pajak Anda sudah tahu kalau ada istilah intangible property. Ada namanya paten, copyright. Nah, copyright ini termasuk yang selamanya, forever kalau copyright ini. Sama seperti land. Apa contohnya copyright? Copyright misalnya tulisan dari buku-buku karangan, misalnya buku Andrea Hirata, buku siapapun, buku Pramudia Ananda, buku Charles Dickens, bukunya si siapapun ya, buku siapapun penulis itu copyright berlaku selama yang bersangkut selamanya. Misalnya lagunya John Lennon, lagunya Beatles, lagu siapa lagi yang sudah meninggal, Glenn Fredly misalnya, dia mendapat hak cipta selamanya. Jadi tidak mungkin diamortisasikan. Kalau paten bisa diamortisasikan karena ada batas waktunya. Ambil contoh vaksin, obat atau vaksin. Nah, biasanya untuk kesehatan, vaksin itu berlakunya antara 10 sampai 20 tahun untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Sehingga diamortisasikan 10 sampai 20 tahun kalau paten. Makanya ada istilah obat generik dan obat paten. Kalau obat paten berarti patennya masih ada. Obat temuan baru. Kalau obat generik itu obat yang patennya sudah tidak berlaku lagi. Orang sudah bebas mengkopinya. Orang sudah bebas menggandakannya. Ya itu beda paten dan copyright dan sebagainya. Oke, kembali ke sini. Jadi alokasi asetnya, jadi bedanya 11 sama 12 sama sebenarnya 11 sama 12 itu. Hanya di 11 lebih sederhana. Kalau 12 lebih kompleks. Itu aja bedanya ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih sama pertemuan 11-12. Slide kedua, tidak ada error and omission. Apabila ada jurnalnya dan bagaimana. Oke. Jadi di pertemuan 11 itu materinya laporan konsolidasi yang simple, sederhana. TM12 lebih kompleks. Barangkali ada yang belum selesai membaca atau belum selesai menyimak videonya Pak Kuat, tolong dilihat lagi. Ini lebih kompleks. Karena sederhana di TM11 untuk sementara janganlah tidak ada error and omission dulu. Karena sederhana. Kalau di 12 sudah mulai muncul. Ini TM12. Lihat TM12 slide 10 dan slide 15. Ada error omissionnya. Jadi bukan ada nggak ada ya. Tapi sebenarnya lebih sederhana dulu. Untuk nanti baru di 12 lebih sulit lagi ada error omission. Lihat error omission karakternya seperti apa ini. Ya hanya seperti ini ya. Ada yang salah hitung dan sebagainya. Ya. Apakah ketahuan pada saat melakukan audit? Ya banyaknya saat audit. Ya. Misalnya ini cash and notes receivable A2 ya, 20 dan 20. Wah, ini kan karena terjadi penjualan antar cabang dan sebagainya. Nanti akan kita lihat ya. Jadi bukan tidak ada itu. Yang kedua bukan tidak ada intercompany profit. Nah, yang kedua ya, ini dua sama-sama tidak ada intercompany profit. Tapi intercompany profit
intercompany transaction, intercompany profit and losses itu dipelajari di pertemuan 13 atau 14 atau di bab 5. Di bab 5. Jadi minggu depan kita akan belajar ini, minggu ini hari apa? Hari besok ya. Jadi hari Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat pagi tolong dipelajari ini. Kita akan belajar ini. Intercompany profit and losses. Jadi bukan nggak ada, tapi belum dipelajari dulu untuk membuat permasalahan tidak lebih kompleks, sederhana dulu, step by step mempelajarinya. Apa pengaruhnya? Lihat nanti pelajari di sini ya. Pelajari di pertemuan bahan chapter 12. Seperti apa di sini? Misalnya ini dan dividend receivable. Coba lihat nih 9 dan 9 dividend receivable. Jadi kadang-kadang kesalahannya bukan karena alpha, tapi emang ada sesuatu yang harus disesuaikan. Oke, nanti kita belajar lebih lanjut di bagian berikutnya, di pertanyaan berikutnya. Nih di sini nanti ya. Ini pertanyaan dari Fadila. Slide 14 dan 11, mengapa beginning return earning yang dieliminasi hanya milik Sun? Kenapa yang dieliminasi hanya milik Sun? Ini ya. Ini nggak dihitung kan? Mana lagi yang nggak dihitung? Ini aja yang nggak dihitung. Ini juga nggak dihitung. Ini juga nggak dihitung. Kenapa seperti itu? Juga menjawab pertanyaan tadi. Apa maksudnya error omission, kesalahan dan kealpaan? Error omission maksudnya seperti apa? Oke. Kemarin Anda sudah pelajari branch and profit, home office and branch. Sebenarnya tujuannya apa sih? Menggabungkan laporan keuangan keduanya, terutama balance sheet dan income statement. Return earning termasuk ya, return ini sebagai ini jembatan antara income statement dan balance sheet. Digabung, menjumlahkan. Yang dieliminasi apa aja? Nanti untuk home office and branch yang dieliminasi adalah intercompany transaction. Ya. Istilahnya, kalau barang hanya taruh di branch, bukan berarti barangnya sudah terjual, itu dikoreksi. Itu apakah error on cap itu termasuk ke definisi error omission di situ ya. Jadi error omission maksudnya di situ. Ada yang sudah diakui sebagai penjualan tapi nggak boleh diakui. Ya. Oke. Bedanya apa? Kenapa lebih sulit kenapa laporan konsolidasi sampai 4 pertemuan lebih sulit? Karena di sini branch tidak ada capital stock. Dia tidak ada capital stock, tidak ada return earning. Ya. Tidak ada capital stock, tidak ada return earning. Coba lihat ini, income statementnya kan dijadikan satu. Semuanya hanya dimiliki oleh home office. Mana penjualan? Penjualannya kan jadi gabung 425. Nah, berarti laporan keuangan konsolidasi ini Anda bayangkan home office and branch cuman lebih kompleks karena branch-nya atau anak perusahaan memiliki anak perusahaannya memiliki capital stock, punya return earning. Nah, di sini makanya dihapuskan. Makanya dieliminasi dia. Ya, makanya dieliminasi. Saya nggak bisa ngapus ini, gimana ngapusnya ya. Oke. Nggak bisa makanya dieliminasi di sini. Ini apa nih? Ini balance sheet ya. Ini balance sheet.
Ya, makanya dieliminasi return earning-nya. Revenue-nya digabung kan. Return earning-nya return earning-nya dihapus punya anak perusahaan. Nanti capital stock juga dihapus di anak perusahaan. Coba lihat ini. Capital stock anak perusahaan pasti nggak berlaku di sini deh. Capital stock nggak. Hutang boleh, hutang diakui. Return earning tidak diakui juga. Kenapa return earning tidak diakui? Karena sudah tergambar di aset-asetnya. Sudah tergambar di asetnya, nanti asetnya akan naik semua nih, revenue-nya naik dan ininya naik ya. Aset-asetnya kan naik semua ini. Account receivable anak perusahaan diakui. Semuanya diakui. Bukan diakui, digabung. Semuanya digabung, akhirnya ujung-ujungnya return earning-nya jangan digabung sama capital stock-nya. Ya. Jadi itu tekniknya. Bayanginnya semuanya digabung kecuali di bagian capital stock, karena nggak mungkin menggabungkan capital stock anak perusahaan dengan capital stock induk, serta return earning. Return earning-nya hanya return earning induk. Nah, jadi itu caranya. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa yang misalnya milisan? Karena memang begitu caranya menggabungkan laporan keuangan. Kenapa? Karena laporan keuangan konsolidasi ini hanya untuk perusahaan yang memiliki saham 50% atau istilahnya memiliki kontrol. Dia memiliki bisa mengendalikan perusahaannya. Jika mengendalikan asetnya juga asetnya aset anak perusahaan adalah aset anak perusahaan diakui sebagai aset induk, hutangnya juga sisanya capital stock makanya nggak diakui di situ. Munculnya di mana nanti munculnya? Ya. Munculnya di seluruh aset yang tergambar di sini, kan asetnya dimiliki semua. Ya. Jadi asetnya digabung, return earning-nya enggak. Itu memang seperti itu caranya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan eliminasi. Pada eliminasi akun resiprokal lain, salah satu contohnya kan hutang piutang. Oke. Jadi yang dilakukan resiprokal adalah eliminasi ya. Eliminasi hanya ini. Saya ini lihat pertemuan kemarin. Ini eliminasi transaksi. Eliminasi transaksi ini di bab 5 buku BIMS. Yang kita pelajari adalah eliminasi ini ya. Lihat nih. Akun utang piutang anak ini dihapuskan. Transaksi pihak ketiga, ini bagian dari ini ya. Ini. Oke, sekarang antara beda dengan book value dan fair value. Coba lihat ini book value dan fair value. Ada nggak utang piutang? Nah, biasanya hutang piutang atau uang itu relatif lebih, namanya utang piutang kan uang. Kalau uang kan tidak ada fair value atau market value. Memang uang di perusahaan beda dengan uang di luar kan sama. Sehingga hutang piutang biasanya tidak mengenal fair value atau book value. Uang itu sama. Ini kan aset yang tidak ada, yang bukan dalam bentuk moneter. Kalau satuan moneter pasti sama nilainya. Ya, itu penjelasan saya. Kalau utang piutang ya jelas nggak ada. Utang piutang pasti nilainya US dollar. Kecuali utangnya dalam bentuk mata uang lain. Misalnya perusahaannya di USA, anak perusahaannya di Indonesia. Nah, ini hutangnya dalam bentuk rupiah. Jadi lebih kecil barangkali di US dollar kan. Nah, di sini barangkali nanti jatuhnya ke expense, beban. Tapi umumnya kalau hutang
anak perusahaan induk perusahaan dianggap sama karena satunya moneter ya. Karena uang itu tidak mengenal fair value dan book value. Barangkali kalau ada beda selisih kurs nanti babunya beban selisih kurs, kerugian selisih kurs ya, masuk ke kerugian selisih kurs. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini untuk menjelaskan tadi ya, eliminasi. Coba lihat yang dieliminasi. Nah, ini istilahnya jangan paten INA kan. Nah, saya nggak tahu istilah INA ini apa sih singkatannya. Nanti coba Anda lihat ya, apa artinya INA ini, singkatannya INA ini. Jadi jangan menggunakan istilah paten, gunakan istilah INA aja. Oke, ya ini contoh eliminasi. Eliminasi biasanya kalau ini kan dalam bentuk rupiah, dalam bentuk moneter. Jadinya tidak ada fair value atau book value untuk satu bentuk uang. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Aditya Laksamana Lintang Perdana. Oke, mengapa akun controlling interest share mengurangi net income pada kolom consolidated ini ya? Mengapa mengurangi ini kan kalau nggak salah ya? Oke, gini. Jadi cara kerjanya, cara hitungnya, Anda gross up dulu, baru dibagikan ke induk perusahaan. Jadi istilahnya gini, karena Anda mempunyai kontrol, karena perusahaan itu memiliki kontrol, maka seluruh hartanya dikuasai dulu, baru dibagikan ke non control interest. Intinya begini, misalkan Anda memiliki 2 restoran, satu restoran, kemudian perjanjian dengan restoran yang Anda miliki yang dikelola oleh saudara Anda atau siapapun, perjanjiannya 50-50. Nah, kalau Anda bisa mengontrol, kalau Anda memiliki kontrol, memiliki kendali, bukan yaudah deh kamu ambil aja lah bersihnya, nanti saya hanya nanti transfer ke saya 50%-nya. Bukan seperti itu. Ketika mengontrol, maka seluruhnya harus Anda kendalikan. Seluruh penghasilan restoran itu Anda kendalikan. Baru setelah dihitung-hitung, Anda bagi buat anak perusahaan. Begitu cara kerjanya. Makanya di sini penghitungannya adalah, misalnya anak perusahaannya untungnya 50, Anda amortisasi kan, adjust jadi 46. 46 ini Anda kuasai. 80 kebagian 36 kan. Terus ternyata ada dividen mengurangi ini kan, dividen mengurangi ini. Jadi sebenarnya penghasilan kan dividen istilahnya sudah Anda ambil untungnya. Nah, jadi penghasilan tahun ini bersihnya 12,8 yang hak Anda. Hak anak perusahaan adalah 3,2 bersihkan. Jadi memang begini cara kerjanya. Slide 14 ini kan, slide 14, akun controlling interest mengurangi net income pada kolom ini, mengurangi net income. Jadi nggak ada nanti di belakangnya, di sini. Oke, di sini. Nah, selalu seperti itu contohnya ya, mengurangi net income. Mana net income? Karena ada net income yang harusnya dibagi ke non controlling. Jadi istilahnya dibagi keuntungnya. Jadi pertama kali yang Anda lakukan ini langkah pertama. Anda bagi-bagi dulu hitung-hitungannya. Baru ada jurnal. Ya. Jadi hitung-hitungannya dulu, ini masuk akal dulu. Baru di jurnal. Karena inti dari pembukuan, inti dari akuntansi adalah mencatat segala bentuk transaksi. Jadi transaksinya dulu ada clearkan dulu, Anda jelas dulu di situ. Lihat di sini. 9,2 berasal dari ini kan, 46, hak ada 80, 20. Oke. Jadi seperti itu cara kerjanya. 9,2, net income-nya berapa? Net income-nya
Net income-nya 50 kan tadi 50 dikurangi 46. 9,2, 6 dan naik 3,2 non controlling interest. Jadi non controlling interest ini naik ini. Anda naik berapa? Nah, di sini ya. Induk perusahaan naik berapa? Nah, induk perusahaan naik menjadi berapa tadi haknya tadi? 12,8 kan? 12,8 tambah 188,8. 1,8. Oke. Awalnya 176 kan? Awalnya 176 tambah 1,8. Jadi harta atau kekayaan apa itu nilai value of anak perusahaan adalah 188 dan 3,2. Oke, penting lagi. Jadi investment insan ini adalah ini akun yang muncul sepanjang tahun. Ini maksudnya penggunaan metode ekuitas yang ditanyakan oleh Fadila tadi. Apakah dia menggunakan cost method? Jadi intinya akuntansi selalu mengenal dua hal, yin and yang, ekuitas atau biaya. Kalau ekuitas ini cenderung market value, kalau ini historical cost. Mana yang lebih andal nilainya? Mana yang lebih nilainya lebih reliable? Tentunya market value. Sehingga historical cost jarang digunakan orang. Oke. Bagaimana jika ada yang menggunakan metode cost? Mungkin, tapi nanti terlalu banyak yang harus disesuaikan. Terlalu banyak yang harus di-adjust. Sehingga akuntansi merekomendasikan menggunakan market value. Contohnya seperti ini. Jadi ini investor ini akun yang ada sepanjang tahun, tapi akunnya sifatnya temporary. Akun temporary. Nanti ketika laporan keuangan konsolidasi, dia dihapuskan di sini kan. Kata temporary jadi 0. Ya, apalagi yang dihapuskan di sini ini dihapus ya, ini kan dihapus karena nggak boleh dia ini. Jadi intinya menjawab pertanyaan sahabat tadi sebelumnya ya, ini merupakan controlling account-nya ada di investment insan. Investment insan ini harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Karena nanti harus digabung seluruh asetnya. Aset maupun hutang, liabilities yang dihapus ya. Capital stock maksud saya yang dihapus ini ya. Salah ini. Ya, ini hapusannya gimana nih? Jadi investment instan ini apa ini? Ini akunnya akun temporary sama seperti sales. Revenue kan akun sementara kan? Temporary account nanti dihapus, dimasukkan ke return earning. Ya, ini dihapus juga kan. Nah, ini bukan dihapus ya namanya. Dieliminasi istilahnya ya. Oke, buka kembali buku akuntansi dasar principal accounting, akun temporer ya. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan tadi, metode ekuitas. Oke, pertanyaan Aurora, apabila perusahaan telah membuat laporan konsolidasi, apakah harus membuat laporan keuangan biasa? Oke, gini, kalau untuk keperluan lihat dulu stakeholdernya. Lihat dulu stakeholdernya. Kalau stakeholdernya adalah pemilik modal atau pemodal atau pemilik saham, pemegang saham ya, maka nggak perlu dia laporan keuangan induk. Laporan keuangan konsolidasi yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk stakeholdernya laporan ke DJP, laporan ke pajak, yang dibutuhkan adalah laporan keuangan masing-masing, induknya saja atau anaknya saja.
Ya, itu poinnya ya. Jadi kalau laporan keuangan untuk perbankan, orang mau minjem uang, untuk laporan ke istilahnya gini, kalau lapor nih udah membayangkan ya, untuk lapor ke pemilik saham kan harus kelihatan kalau perusahaannya sukses, sehingga yang digunakan adalah laporan keuangan konsolidasi. Tapi kalau untuk keperluan pajak dan sebagainya, jangan terlalu besar dong, ini kan keuntungan gabungan, nanti kena pajak di perusahaan, kena pajak di anak juga kan, yang berpajak harus masing-masing kan, harus anak perusahaan sendiri, induk perusahaan bayar sendiri, sehingga yang kalau stakeholdernya DJP, laporan keuangan masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan Anissa Eka Banuwati. Masih banyak ini ya. Ini sudah jam 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Saya harus menutup tadi tuh ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ini, masih ada beberapa lagi, kan kita lanjutkan. Ke pertanyaan Anissa, apa perbedaan cara konsolidasi yang dilakukan? Oke. Kalau akuisisinya, jadi laporan keuangan konsolidasi kapan dibuatnya? Setiap akhir tahun ya. Laporan keuangan dibuat setiap akhir tahun buku, dan pada saat pembelian. Ini konsep akuntansi seperti ini, saat pembelian dan saat akhir tahun buku sudah seperti ini. Masalahnya kalau pembeliannya dilakukan di tengah tahun bagaimana? Ya. Bagaimana kalau pembeliannya di tengah tahun atau di berapa? Oke. 3 tahun sama, cuman nanti amortisasinya enggak untuk 1 tahun tapi untuk 6 bulan. Ya, jadi itu aja amortisasinya maupun tingkat keuntungannya. Ya, nanti tingkat keuntungannya agak beda lagi nih ya. Tingkat keuntungannya, net income-nya nanti kita beritakan lagi ya. Ya jelas ini. Amortisasinya hanya untuk setengah tahun saja. Atau untuk selama periode sebenarnya untuk 6 bulan atau 9 bulan dan sebagainya. Itu aja bedanya. Kalau laporan keuangannya misalnya laporan keuangannya kita beli Juni 2020. Sementara perusahaan sampai dari Juli 1 Juli. Dari 1 Januari sampai 30 Juni perusahaannya rugi. Nah, ini rugi ini harus dihitung pada saat jual beli tadi. Pada saat mengakuisisi, ya, nanti dihitung pada saat mengakuisisi. Istilahnya gini, ini angka akuisisi ini mencerminkan kondisi saat dia, jadi saat istilahnya bayangkan Anda ada yang membeli mobil Anda, mobilnya dipakai misalnya. Nah, Anda kan sudah harus menghitung ini mobil habis berapa ini. Nah, ketika pembeliannya dilakukan 1 Juli atau di tengah tahun, dia harus menghitung juga untuk menentukan harga jual ya, untuk menentukan harga jual beli perusahaan harus ngitung. Ini akuntansi nggak ngitung, tapi yang ngitung adalah investornya, menghitung income-nya untuk yang tahun berjalan, karena nanti akan diakui semuanya. Yang di setengah tahun hanya metode amortisasi dan sebagainya, hanya untuk amortisasi atas excess value tadi ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, slide 9 pertemuan 11. Oke. Oke,
jelas ada goodwill ya, goodwill mungkin. Tapi kalau paten jangan. Tadi paten untuk menyederhanakan saja tadi. Kenapa contohnya tadi contoh pertama tidak menggunakan kata di sini tidak menggunakan kata mana ya? Tadi tidak menggunakan kata paten. Karena kalau tidak menggunakan kata goodwill. Karena kalau goodwill kan tidak bisa diamortisasikan. Nanti menyalahi pengertian Anda. Ya. Jadi gunakan paten supaya bisa diamortisasikan. Oke. Pertanyaan bagaimana jika big value lebih besar daripada implied value, masuk gain. Kalau gain ya udah diakui gain, sudah. Gain merupakan objek PPH. Kalau gain sudah, namanya gain on bargain purchase. Diakui oleh perusahaan induk. Perusahaan induk mengakui sehingga nggak muncul dia di aset, nggak muncul di keuangan, nggak muncul di keuangan induk hanya ngakui di tahun berjalan. Nah tapi nanti ada di PSAK, kalau ada sudah advance lagi nanti pelajari bahwa ini bisa jadi goodwill negatif. Gain, misalnya gainnya sekian. Nah saya sudah pernah terangkan kan gainnya biasanya aset perusahaan ini kan perusahaan 5, gainnya sampai 100. Nah ini suruh bayar pajak, jangan gini dong, dibalik menjadi goodwill negatif nanti. Goodwill negatif udah pelajari di PSAK 74. Oke, jadi nih kalau gain sudah diakui di tahun berjalan oleh anak perusahaan, oleh perusahaan induk, diakui sebagai gain. Apakah gain bisa diamortisasikan? Kalau mau diamortisasikan bisa nanti jatuhnya goodwill negatif. Nah, artinya nanti gain lawannya adalah goodwill. Goodwill negatif nanti diakui sebagai selama atau perusahaan nggak mengakui. Ya, namanya keuntungan harus diakui di tahun berjalan. Tapi bisa saja perlakuannya jadi goodwill negatif, nanti Anda lihat. Tapi itu materi kalau Anda sudah jadi akuntan. Materi saat ini adalah kalau ada good gain, maka akui sebagai penghasilan tahun berjalan, sudah selesai. Diakui oleh induk perusahaan. Oleh induk. Ya. Cost. Bukan sama kan pertanyaannya sama. Oke. Sudah diakui sebagai keuntungan induk. Pertanyaan berikutnya, slide 9, NCA share. Oke, Nita tadi, apa ada pertanyaan Nita? Ada yang resen, Nita tadi. Silakan. Halo. Mati suaranya. Mungkin tidak sengaja terpencet, Pak. Oh, iya. Sampai mana tadi? Saya terangannya sampai mana tadi? Ini sudah terang, sudah jelas ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi pertanyaannya? Sampai mana tadi saya neranginnya? Ini sudah jelas ya? Ini sudah dibahas, sudah terdengar tadi suaranya? Sudah, Pak. Sudah, ini sudah ya? Yang ini sudah tadi ya? Yang ini sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Slide 9. NCSR 10%. Kepemilikan 10%. Apakah menggunakan metode cost yang tidak mengakui net cap investasi? Oke,
ini dari sudut materi ini adalah dari sudut pandang induk perusahaan. Jadi langkah pertama ini ya, yang ini maksudnya ini ya. Oke, ini langkah pertama sudah saya terangkan. Langkah kedua jadi gini, ini dari sudut pandang induk perusahaan, ya. Ini dari sudut pandang induk perusahaan. Selalu langkah pertama dan untuk menjadi kontrol Anda, jadi sebelum Anda menghitung, melakukan accounting, melakukan penjurnalan, melakukan working paper, Anda tentukan dulu ini. Lihat, baik pertemuan 11 maupun pertemuan 12 sama. Karena kepemilikannya 80, 36 dan sebagainya. Karena kepemilikan 90 bagi ini, di keuntungannya diakui, ini yang sudah dibagi. Intinya restoran tadi ada untungnya, restoran untungnya 60, ya. Restoran untungnya 60 dikurangi amortisasi 12, restoran keuntungannya 48 nih. Anda sudah ngambil 20. Jadi keuntungan yang jadi milik Anda adalah 40 juga 2 15 berapa nih? 25,2 kekayaan yang Anda miliki. Jadi bagian keuntungan dari induk dari anak yang menjadi milik induk. Ini pembukuan yang dilakukan oleh NCI, pembukuan yang dilakukan oleh NCI, bukan urusan kita. Jadi yang 10% ini pembukuannya oleh NCI. Ingat kita yang megang kontrol. Kalau yang megang kontrol pasti bukan metode, pasti jatuhnya seperti ini. Pasti cenderung ke, sudah awal saya terangkan di awal tadi, cenderung perusahaan menggunakan equity karena nggak terlalu banyak adjustment. Ya, ini dari sudut pandang nggak usah mikirin itu, pokoknya restoran Anda pemilik karyawan di sana kebagian ini, sudah terserah kamu bukunya seperti apa. Nah, bukunya kalau berhubung menurut dia pembukuannya dilakukan menurut cost method, menurut jadi marketable securities kan kalau 10%. Tapi kita nggak bisa mikirin ini marketable securities, ini materi yang dilakukan oleh yang saat Anda belajar intermediate. Anda sekarang belajar advance, belajar sebagai induk perusahaan, ya. Never mind, nggak usah dipikirin dengan perusahaan, ya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Edi Safan. Apakah metode NCI equities biaya berpengaruh? Oke. Ya, saya Untuk waktunya sudah habis. Sudah habis ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan, ada 3 lagi, 4 lagi. Nanti di pertemuan ke berapa ya? Di pertemuan ke berikutnya akan saya bahas lagi, termasuk sama latihan soal ya. Jadi saya cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Nanti akan saya share itunya. Yang sudah saya jawab tadi akan saya share. Saya cukupkan sekian ya. Selamat siang semuanya. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih.